Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan membahas soal cerita matematika mengenai operasi hitung pecahan campuran, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Tetapi kita harus tahu dulu soalnya seperti apa ya. Yuk kita coba langsung dengan membaca soalnya. Nah, tipsnya untuk mengerjakan soal cerita itu kita harus tahu kuncinya, apakah soal tersebut dijumlah, atau dikurang, atau dikali, atau dibagi. Nah, kita baca dulu ya soal nomor pertama. Siti memiliki pita 3/4 meter, sedangkan Beni memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah berapa meter? Berarti yang diketahuinya ini nih disambung. Ya, dan berapa panjang maksimal hasil pita sambungan tersebut? Berarti menurut kamu ini dijumlah atau dikurang? Ayo, berarti ini adalah dijumlah. Berarti kalau kita rubah ke dalam bentuk kalimat matematikanya seperti ini. Pita Siti adalah 3/4. Lalu ditambah pita Beni 7/8. Sama dengan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bisa dengan dua cara, yaitu dengan mengalihkan penyebut dan mencari KPK dari penyebut tersebut. Kita langsung kali ya dengan cara dikali. Gimana? 4 dikali 8 adalah 32. Berarti ini juga 32. Sama dengan 32. Nah, untuk cara pertama itu bisa langsung disilang, kali silang. 3 kali 8 adalah 24. Lalu 7 dikali 4 adalah 28. Lalu dijumlah 24 ditambah 28 adalah 52, seperti itu. Bu, bagaimana kalau menggunakan KPK? Bisa juga dengan menggunakan KPK. Kita coba menggunakan KPK. 3/4 ditambah 7/8. Berarti kalau dalam soal seperti ini, KPK-nya adalah 8, karena KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Berarti 8. Kenapa 8? Karena 8 bisa dibagi 4 dan 8 bisa dibagi 8. 8 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 3 adalah 8. 2 dikali 3, 6 ya. Kurang konsentrasi ternyata. 8 dibagi 8 adalah 1. 1 kali 7 adalah 7. Lalu kita jumlahkan nih. 6 ditambah 7 adalah 13. Penyebutnya 8. Bu, kok berbeda sih hasilnya? Iya, karena yang pertama ini belum disederhanakan. Caranya bagaimana sih untuk menyederhanakannya? Yaitu dibagi dengan angka yang sama. Pembilang dibagi dengan angka yang sama dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Bagaimana untuk mencari pembagian yang sama itu? Kita coba dulu dengan dibagi 2. 52 dibagi 2 berapa? 32 dibagi 2 berapa? Atau kalau misalkan dibagi 2 kan sisanya masih besar. Jadi kita coba dengan dibagi 3. Berapa? 32 bisa dibagi 3 enggak? Tidak. 52 juga bisa sih 52 ya, tetapi untuk 52 enggak bisa dibagi 3. Berarti kita beralih ke angka 4. 52 dibagi 4 berapa? 13. Kemudian 32 dibagi 4 adalah 8. Hasilnya sama tidak? Sama. Nah, menurutmu lebih mudah yang mana? Itu tergantung kamu yang tentukan ya. Yang penting caranya itu sama hasilnya ya. Lalu yang kedua, bagaimana sih untuk menyelesaikan soal yang kedua ini? Kita harus cek dulu soalnya. Soalnya adalah terdapat cadangan gabah di gudang 5,5 ton. Didatangkan lagi 3,5 ton. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Nah, kalau hal ini kita harus pintar-pintar dan jeli dalam membaca soal. Berarti kalau kita rubah ke dalam bentuk kalimat matematikanya seperti ini. 5, 1/2 ditambah
3, 1/2 ditambah berapa? Ini berapa yang hasilnya 10. Nah, begitu. Maka kita rubah dulu ini. Atau jumlahkan dulu. 5 1/2 ditambah 3 1/2. Nah, ingat ya, kalau misalkan ada soal seperti ini, penjumlahan apalagi ini gampang ya. Kita tinggal pisahkan aja bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya berapa? 5 dan 3. 5 ditambah 3 berapa? 8. Lalu sisanya 1/2. 1/2 ditambah 1/2. Nah, ingat ini penyebutnya sama, jadi tinggal disamakan, tinggal dijumlahkan aja. Ini ditambah ya. Ini masih kurung buka. 8 1/2. 8 ditambah 1/2 ditambah 1/2. Kita pindah ke turun ke bawah 8. 1/2 ditambah 1/2. Kan penyebutnya sama, jadi tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 1 itu adalah 2/2. Ini tambah ya. Bu, bagaimana kalau seperti ini? Karena pembilang dan penyebutnya sama, kita bagikan saja. 2 dibagi 2 berapa? 1. Jadi 2/2 itu sama juga dengan hasilnya 1. Jadi 8 ditambah 1 sama dengan 9 kan? Nah, ini kita turunkan lagi. Ini ditambah berapa yang hasilnya 10 ya. Terus ini ditambah berapa yang hasilnya 10. Kemudian tambah berapa? Hasilnya 10. Nah, begini. Berarti 8 tambah 1 kan 9. 9 ditambah berapa? Yang hasilnya 10. Kalau begini berarti tinggal dipindahkan ruas aja. Jadi 10 dikurangi 9 adalah 1. Berarti hasilnya adalah 1. Begitu. Jadi berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton, yaitu 1. Sebenarnya kalau soal ini itu kalau kita menggunakan logika sebenarnya mudah ya, karena untuk matematika itu jika setengah ditambah setengah maka itu hasilnya 1. Ibaratnya seperti ini. Setengah kan seperti ini ya. Nah, setengah terus ditambah lagi setengah. Kalau di satuin kan menjadi 1 ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau misalkan soal ini 5/2 ditambah 3/2, kan setengah itu setengah ditambah setengah ini kan 1. Berarti 5 ditambah 3, 8 ditambah 1. Yang ini adalah 9. Lalu 10 dikurangi 9 adalah 1. Begitu. Mudah ya? Insya Allah mudah jikalau kita benar-benar serius dalam belajar. Ya anak-anak, kita coba dengan soal yang nomor 3, yaitu luas pekarangan Pamade 200 meter persegi. Ditanami kacang seluas 84 1/2 meter persegi. Dan ditanami sayur 68 1/4 meter persegi. Dan sisanya ditanami bunga. Berapa meter persegi luas tanah yang ditanami bunga? Berarti menurut kamu ini dikurang apa dijumlah atau dikali atau dibagi? Nah, lebih tepatnya itu bentuk kalimat matematikanya itu semua dikurang. Kenapa? Karena yang ditanyakannya berapa sisa luas tanah yang akan ditanami bunga. Maka 200 meter persegi dikurangi 84 1/2 meter persegi dan dikurangi 68 1/4 meter persegi. Untuk bentuk kalimat matematikanya seperti ini. Yang ditanyakannya luas tanah bunga, LB aja ya. Luas tanah bunga sama dengan 200 dikurangi 84 1/2 dikurangi 68 1/4. Nah, bagaimana caranya? Caranya, jika kamu mau
mengerjakan dari sebelah kiri dulu, yaitu 200 dikurangi 84 1/2, maka kamu harus rubah dulu bilangan bulat ini menjadi bentuk pecahan campuran. Kenapa? Karena kalau dalam pengurangan itu syaratnya seperti itu. Jikalau 200 dikurangi 84 dikurangi 68 langsung, maka itu hasilnya akan salah. Sehingga jika 200 dikurangi 84 1/2, kita beri tanda kurung dulu ya supaya mengerjakannya satu-satu. Maka 200 itu harus dirubah menjadi, di sini ya, 200 itu harus dirubah menjadi bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya 200 dikurangi 1. Nah, sisanya 199. Bu, kenapa dikurangi 1? Yaitu adalah syarat berlaku supaya bisa dibentuk menjadi pecahan campuran. Kalau misalkan ini angkanya 150, berarti 150 kurangi 1. Kalau di sini angkanya 100, berarti 100 dikurangi 1. Jadi pokoknya untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran itu dikurangi 1. Jadi 199. Nah, satunya bagaimana? Ini ditambah ya. Satunya kita lihat ini penyebutnya berapa? 2. Maka ditulis penyebutnya 2. Kenapa Bu ditulis 2? Biar langsung dikurangi. Jadi penyebutnya biar langsung sama ya. Nah, angka berapa yang bisa dibagi 2 dengan hasilnya 1? Berarti angka 2. 2 dibagi 2 adalah hasilnya 1. Berarti bentuk pecahan campurannya adalah 199 2/2. Begitu. Nah, kita tulis di sini pecahan campurannya 200 dirubah ke dalam pecahan campuran menjadi 199 2/2 dikurangi 84 1/2. Nah, seperti itu. Oke, kita hapus yang di bawah, kita lanjut. Jadi ini kan 200 sudah dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka kalau setelah ini kita bisa mengubah atau memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan bulat. Jadi 199 dikurangi 84 itu adalah 115. Yang ini adalah ditambah karena 199 ditambah 2/2 itu adalah 200. 2/2 dikurangi 1/2. Nah, seperti ini. Berapa hasilnya? Ini 115. Karena penyebutnya udah sama, maka tinggal dikurangi aja. 2 dikurangi 1 adalah 1/2. Yang ini turunkan 68 1/4. Kemudian 68 1/4. Dan dikurangi 68 1/4. Nah, ini juga sama pecahan campuran dan ini pecahan campuran, maka tinggal dikurangi aja dan dipisahkan bilangan bulatnya, yaitu 115 dikurangi 68 adalah 47. Kemudian ini tambah karena dari pecahan campurannya itu 1/2 dikurangi 1/4. Dimana 1/2 dan 1/4 ini ya? 1/4 dan ini 1/2. Maka hasilnya kita harus disamakan dulu penyebutnya. Berapa sih penyebutnya? Penyebutnya itu adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 bisa dibagi dengan angka 4 bisa dibagi dengan angka 2 dan 4 bisa dibagi dengan angka 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Kemudian dikurangi penyebutnya adalah 4. 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Nah, bilangan bulatnya di sini adalah 47. Tulis 47. Dan ini bisa langsung dikurangi karena udah sama penyebutnya. 2 dikurangi 1 adalah 1/4. Jadi hasilnya 47 1/4 meter persegi. Nah, untuk meyakinkan jawabannya, kamu bisa menjumlahkan antara 47 1/4 ditambah 68 1/4 dan ditambah 84 1/2. Hasilnya harus sama dengan 200.
Itu untuk membuktikan. Sedangkan kamu buktikan, hasilnya akan sama 200. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Lalu bagaimana soal dengan nomor 4? Nah, soal nomor 4 itu kita harus baca kembali apakah operasinya dijumlah atau dikurang atau dikali atau dibagi. Kita baca dulu ya. Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1/1/2 meter. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Berarti kalau dalam bentuk kalimat matematikanya kan ditanyanya berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang. Berarti 2 dikali 1/8 dan 2 dikali 1/2 begitu. Tetapi karena kita belum perkalian pecahan, maka kita coba dulu dengan penjumlahannya ya. Berarti kalau dalam penjumlahannya itu untuk 2 celana panjang itu 1/8 ditambah 1/8 lagi. Kenapa? Karena kan 2 celana panjang. Kalau 1 celana panjang kan 1/8. Beri kurung dulu ya biar mudah. Kemudian ditambah, kan kenapa ditambah Bu? Karena ditanyanya berapa meter keseluruhan ya. Untuk untuk kemeja pendeknya itu adalah 1/1/2 ditambah 1/1/2 begitu ya. Nah, ini gimana? Banyak sekali nih hitungannya. Ya, kita pisahkan dulu bilangan bulatnya biar tidak pusing. Jadi, bilangan bulat itu adalah 1 tambah 1, 2. Nah, sisanya berapa nih? 1/8 ditambah 1/8. Ini mudah. Kenapa? Karena penyebutnya udah sama. Jadi, tinggal dijumlahkan aja. 1 tambah 1, 2/8. Ini tambah, berarti kalau dikeluarkan jadi 2/8. Ditambah ini. Pisahkan dulu bilangan bulatnya. Ada 1 dan 1. 1 ditambah 1, 2. Kemudian ini ditambah, kurung buka, 1/2 ditambah 1/2. Penyebutnya karena udah sama, jadi tinggal dijumlahkan aja. 1 tambah 1, 2/2. Nah, ingat tidak kalau 2/2 itu sama juga dengan 1. Jadi kayak gini, 1/1 adalah 1, 2/2 adalah 1, 3/3 adalah 1, 4/4 adalah 1. Jadi kalau pembilangnya dengan penyebutnya sama, maka itu hasilnya akan 1. Ibaratnya 2 dibagi 2 adalah 1, begitu. Berarti kita rubah 2, ini tambah 1, karena 2/2 itu adalah 1. Nah, kalau sudah gini, tinggal jumlahkan saja bilangan bulatnya. 2 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 5. 2/8. Mudah kan? Insya Allah mudah ya kalau kita bisa untuk menghargai waktu agar kita bisa berjuang, agar kita bisa ya. Jadi kita juga harus ada motivasi supaya kita bisa dan tidak boleh menyerah ya. Kemudian soal yang nomor 5. Nah, bagaimana sih soal nomor 5? Sama ya, kalau soal cerita itu kita harus teliti dulu dalam membaca soal. Kita baca soal nomor 5. Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Untuk bagian depan rumah, talang yang diperlukan adalah 5/1/4 meter. Sedangkan untuk dapur adalah 3/8 meter. Pak Harjo mempunyai persediaan talang 4/1/2 meter. Berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya? Berarti bagaimana caranya? Nah, ini adalah operasi hitung campuran. Banyak sekali ada penjumlahan dan pengurangan. Karena talang yang diperlukan untuk bagian depan rumah adalah 5/1/4. Sedangkan untuk dapur adalah 3/8, berarti ditambah karena kan kita harus cari tahu dulu berapa yang diperlukan meternya gitu. Jadi berapa meter yang harus diperlukan? 3/8.
nanti akhirnya akan dikurang. Kenapa dikurang? Karena Pak Harjo hanya memiliki 4/1/2 talang meter, begitu. Berarti kita kasih tanda kurung. Kenapa Bu dikasih tanda kurung? Tanda kurung itu fungsinya untuk mengerjakan terlebih dahulu ya. Ini berapa yang harus dibeli, ini berapa yang harus dibeli ya. Kemudian kita pisahkan bilangan bulatnya. 5 ditambah 3 berapa? 8. Ditambah. Sisanya ada 1/4 ditambah 3/8. Kemudian gimana lagi nih caranya? Ini abaikan dulu ya. 8. Sama juga kayak tadi ya. Jadi disamakan dulu penyebutnya. Berapa sih penyebutnya? Kita gunakan KPK juga ya. Kalau menggunakan perkalian silahkan aja. Kalau menggunakan KPK berarti penyebutnya adalah 8. Kenapa 8? Karena 8 bisa dibagi 4 dan 8 bisa dibagi 8. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 1, 2. 8 dibagi 8, 1. 1 kali 3, 3. Berarti sama dengan 8. 2 tambah 3, 5/8 begitu. Kemudian dikurangi 4/1/2. Kurangi 4/1/2. Nah ini kurangi 4/1/2. Ke pinggir aja ya, sama dengan kita pisahkan bilangan bulatnya 8 dengan 4. 8 dikurangi 4 adalah 4. Kemudian sisanya adalah ini tambah ya, karena ini 5/8 dikurangi 1/2. Ini tambah ya. Nah, penyebutnya berapa sih? Penyebutnya ini 4, kemudian penyebutnya adalah 8 karena 8 bisa dibagi dengan 8 dan bisa dibagi dengan angka 2. 8 dibagi 8, 1 kali 5, 5. 8 dibagi 2, berapa? 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Nah, begini. Sama dengan ini 4, bilangan bulatnya pindah ke sini adalah 4. Kemudian 5 dikurangi 4 adalah 1. 8-nya ditulis kembali. Kenapa? Karena penyebut tidak boleh dikurangi jika sudah sama. Maka hasilnya 4/1/8 yang harus dibeli oleh Pak Harjo untuk mengganti seluruh talang rumahnya. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba dengan soal yang terakhir. Soalnya seperti ini. Pada penimbangan bayi di posyandu diperoleh data berikut. Berat Aira adalah 26/4 kilo. Berat Mezia adalah 27/5 kilo. Dan berat Zaskia adalah 23/4 kilo. Tentukan berat ketiga bayi tersebut. Berarti kalau ditanya seperti ini, kan ditanya tentukan berat bayi ketiga bayi tersebut. Berarti dijumlah karena ditanyakan keseluruhannya. 26 ditambah 4 ditambah 26 tambah 4 bukannya 26/4 ditambah 27/5 ditambah 23/4. Nah, ini coba lihat ada penyebut yang sama. Bisa nggak sih Bu kalau dijumlahkan terlebih dahulu? Bisa aja. Jadi yang penyebutnya sama kita jumlahkan, kita pisahkan dulu di sini ya. 26/4 ditambah 23/4. Kita pisahkan dulu. Lalu sisanya ditambah 27/5 begitu. 26 ditambah 23 adalah 49/4. Kemudian ditambah 27/5. Nah, seperti ini. Penyebutnya udah sama belum? Belum. Kita samakan dulu. Berapa sih penyebutnya? Penyebutnya adalah 20. Kenapa? Karena 20 bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 5 atau 4 kali 5 20. 20 dibagi 4 5. 5 dikali 4 9. Nah, untuk ini kita harus ingat ya perkalian. 49 dikali 5. Perkalian sederhana yang ke bawah. 5 kali 9
45. 4 disimpan di atas, 5 di bawah, 5 yang satuannya di bawah, yang puluhannya di atas. 5 dikali 4, 20. 20 tambah 4, 24. Jadi 49 dikali 5 itu adalah 245. Kemudian 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 27. Berarti 27 dikali 4. Nah, 4 kali 7, 28. Yang disimpan di bawahnya adalah yang satuan. Yang puluhannya disimpan di atas. 4 dikali 2, 8. 8 tambah 2, 10. Jadi 108. Nah, setelah ini tinggal dijumlahkan aja pembilangnya. 245 ditambah 108. Sini aja ya. Berapa nih? 5 tambah 8 adalah 13. 1 di atas, 5. 2 tambah 1 adalah 3. Jadi 353 per 20. Begitu. Berarti berat ketiga bayi tersebut adalah 353 per 20 kilo. Begitu ya. Nah, anak-anak, pembahasan soal cerita cukup sekian ya. Jangan lupa harus jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk selalu olahraga agar tubuh kita kuat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.